Iya, balik lagi dengan gue Jenny Dan gua Remo, di OT. obrolan gak penting. Wih. Oke. Kenapa jadi tepuk tangan ya? Iya, kan suasananya semakin meriah nih. Oh. Karena kan malam ini kita mau bahas apa nih yang menarik nih? Nah, jadi demi menambah kemeriahan malam ini, Iya. itu sendiri, kita ada teman yang Jadi nyanyi. Oke, jadi topik kali ini cukup sebenarnya agak susah untuk dijelasin, tapi kita akan coba untuk menjelaskan ke kalian. Gitu Benar, ya. benar. Sebisa kita yang pasti ya kan. Oke, jadi topik kali ini apa jadi? Topik kita kali ini adalah jodoh. Nah, Jodoh. Oke. buat teman-teman sekalian yang Masih jomblo. masih jomblo atau pengen tahu apa sih jodoh itu sebenarnya. Nah. Nah, ini udah ada sumber terpercaya. Tapi tunggu. Ya, gimana mau? Seperti biasa, Jen, gue mau tanya dulu ke lu. Nah, lu Waduh. percaya akan jodoh ini? Percaya gua sama Percaya. jodoh. Kenapa bisa percaya? Karena apapun yang terjadi di kehidupan kita itu pasti udah ada yang ngatur dan itu pun ada andil antara kita juga perbuatan gitu dan doa kita. Oke. Nah, oke. Oke, percaya jodoh? Ya, jodoh itu ada, percaya. Sekarang kalau kita nggak usah jauh-jauh deh, kita aja nih temenan bertemu, ini jodoh. Oke. Oh, iya. Kalau jadi- kita nggak berjodoh nggak bakal Ya, temenan. jadi jodoh itu bukan cuman sekedar pasangan Cita-cita. hidup ya, tapi Benar. bisa jadi jodoh dalam pertemanan, kerjaan, gitu ya, apalagi rezeki, gitu. Dalam persaudaraan bisa. Bisnis, ya kan, bisnis Ya, juga termasuk. jodoh-jodoh juga itu. Iya, jadi banyak lah. Jadi kayak bahkan karir kalian pun bisa juga dibilang jodoh. Jadi ketika kalian mengerjakan satu kerjaan terus nggak berhasil atau yang ini berhasil itu bisa juga dibilang jodoh gitu kan. Benar. Oh, iya. Kayak misalkan teman-teman yang ngelamar di sini nggak terima sampai akhirnya ternyata emang nganggur gitu. Ternyata emang kalian nggak kompeten aja gitu, goblok Iya. aja gitu. Wah, orang kira mau dinaikin gitu ya, dibanting. Nggak bercanda. Nah, maksudnya kalau teman-teman itu berpikiran positif, berarti teman-teman belum siap untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Jadi harus ditingkatkan terus kualifikasinya gitu. Jadi ketika once dapat jodoh yang benar-benar tepat, iya maksudnya jodoh pekerjaan yang Yeah. tepat, nah teman-teman udah siap. Oke. Gitu. Nah, oke, sekarang coba kita baca dulu apa sih pengertian jodoh menurut sumber terpercaya kita? Nah, ini jodoh menurut sumber terpercaya. Jodoh adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan seseorang yang dianggap sebagai pasangan hidup. Jadi kalau ini jodohnya itu lebih ke orang ya, Oke. orang ke orang. Tuh. Pasangan hidup yang tepat untuk seseorang. Istilah ini sering dipercayai sebagai hasil dari takdir atau kehendak Tuhan. Dan banyak orang berpikir bahwa mereka memiliki jodoh tertentu yang ditentukan untuk mereka. Namun, ada juga pandangan lain yang menganggap bahwa jodoh adalah hasil dari interaksi sosial dan pilihan individu. Dalam hal ini, seseorang dapat memilih Nah, dan bekerja untuk menemukan jodoh yang tepat baginya. Oke. Gitu, Mo. Nah, itu jadi secara garis besar begitu ya. Nah, cuman kalau dari lu sendiri, Jan, lu ada punya pandangan sendiri gak bahwa menurut gua tuh jodoh tuh ini? Oke, kalau secara ini jodoh bukan antar berpasangan ya. Ya. Jadi menurut gua gini, yang tadi gua bilang pekerjaan ya. Misalkan nih, gua ada pengalaman. Jadi gua waktu itu sempat beberapa gua kerja di suatu tempat lah. Gua kerja di suatu tempat dan gua ketemu teman-teman gitu kan. Nah teman-teman itu akhirnya cabut, resign lah istilahnya. Nah resign, nah dia nawarin lah gitu ada kerjaan di sana gitu kan. Nah udah tuh akhirnya gua ikut ngelamar juga. Gue nitip lah sama yang salah satu temen gue di sana, gitu kan. Karena ya desas-desusnya di sana lebih menarik lah, apanya gitu. Tapi memang waktu itu belum sama-sama posisinya belum karyawan tetap waktu itu. Gue dateng tuh ke sana buat interview. HRD-nya udah megang kan CV. Lo tau nggak? CV gue nggak ada. CV gue tuh nggak dipegang sama HRD-nya. Oke.
Nah, jadi ternyata CV gua itu nggak dikasih sama temen gua buat interview. Parah juga Sepertinya nggak dikasih karena yang ngasih CV itu ada beberapa orang selain gua. Nah, dia itu ada, cuman gua Cuma doang lu ada. doang yang ada. Nah, akhirnya kan gua nggak jadi nih interview. Padahal gua disuruh temen gua datang. Ya. Nah, nggak apa-apa. Gua waktu itu mikir, oh berarti bukan jodohnya gua, gitu kan. Nah, tapi karena gua yakin bahwa takdir Tuhan itu indah pada saatnya. Maksudnya gua percaya jalannya gitu. Gua nggak lu apa sih? Enggak, iya. Gua nggak. Jarang-jarang, begini Pak Jen, jarang-jarang lihat Pak Jen tuh ngomongnya dari hati gitu loh. Oke. Ya Nah. sering. Iya. Terutama urusan Nah, nggak maksud gua tuh nggak negative thinking dengan peristiwa tadi. Gua nggak mikir temen gua apalah, gua biasa aja gitu. Nah, akhirnya alhamdulillahnya karena gua nggak jadi pindah, gua jadi karyawan tetap. Nah, temen gue yang pindah ke sana nggak diterima. diterima, tapi dia akhirnya pindah kerjaan lagi, gitu. Jadi nggak tengkal panjang lah ya. Nggak, ya ternyata ya gua nggak tahu ada apa di sana, jadi nggak panjang, Iya, nggak gitu. Nah, gua kan jadi maksud gua kalau misalkan seandainya gua diterima di sana, belum tentu loh gua jadi karyawan, bisa jadi gua pindah Sama kerjaan juga, lagi. juga gitu Nah, ya. itulah takdir Tuhan yang indah yang udah dibuat dirancang untuk kita. Kalau kita selalu berpikiran positif, asik. Oke, Mo. Kalau dari lu sendiri gimana, Mo? Iya, gue sebenarnya gini, gue masih rancu ya kalau gue ya. Maksudnya kita ngomong global aja ya, secara global lah. Maksudnya pemahaman kita mengenai jodoh ini secara global gitu. Ya, ya. Jadi nggak spesifik misalkan agama atau apa, nggak, secara global aja. Iya, iya, iya. Nah, karena kan misalkan gini, jodoh, anggaplah jodoh pasangan. Nah, pasangan ini nih jodohnya nih yang seperti apa? Apakah lu menikah itu jodoh? Apakah lu sampai lu meninggal berdua atau salah satu ada yang meninggal itu jodoh? Nah, ini teman-teman jawab nanti ya, yang Iya. benar dapat hadiah nanti. Karena gini, kalau ketika kita menikah kita dibilang jodoh, kita bisa cerai, Bisa. ya kan? Kita Ya, bisa cerai. benar. Ngomongin pacaran juga kalau jodoh bisa putus. Gitu kan. Nah, jadi buat gua sih sebenarnya masih rada rancu untuk masalah jodoh ini. Jadi kalau ketika ada penjelasan sudah ditetapkan, tapi terus ternyata kejadiannya bisa berubah lagi ya, berarti ya agak ini aja buat gua agak masih rancu. Masih rancu. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau masalah kayak tadi ya iya, maksudnya secara pemikiran gue setuju untuk kayak misalkan kerjaan yang, karena gini kan lu mungkin sering dengar kayak kisah-kisah orang yang dia ikutan casting sama dia ngajak temennya, tau-tau temennya yang diterima, gitu kan. Dia yang udah menggebu-gebu, tau-tau nggak keterima gitu. Nah itu kan ya itu juga mungkin bisa jadi kategori jodoh kan, jodoh-jodohan itu. Tapi itu sering kali kalau misalkan gini ya, lu ngajak orang nih buat ngelamar bareng nih, nanti diterima yang diajak biasanya. Nah itu, entah kenapa ya, itu kenapa bisa gitu ya? Apa mungkin karena yang udah terlalu menggebu jadi agak lebay atau gimana, yang malu-malu justru lebih atau ya itu tadi memang kebetulan ternyata seperti ini karakter yang dicari gitu loh. Nah, kalau Koet gimana? Kalau Koet hilang, ya sebenarnya kalau yang tadi dulu nih, yang masalah ya kita pergi bareng-bareng yang diterima teman kita gitu kan. Kebanyakan sih kalau kayak begitu, ini karena dia saking menggebu-gebu pengen kerjaan itu, mungkin entah dia gugup atau air mukanya tuh kelihatan udah beda kan. Jadi orang kadang-kadang ngelihatnya nih orang kayaknya terlalu tergesa-gesa, nggak cocok nih ya kan. Oh mungkin karena terlalu berharap, jadi kayak pokoknya gue harus nih gitu. Sekarang gini aja deh, contohnya misalkan gini, kita kenalan sama cewek gitu kan. Udah yang mau kenalan nih, ini dulu kok pernah kayak gini. Jadi kenalan nih, ngajak teman dulu, teman gue nih, wah pengen kesini nih, kenalan nih sama dia yuk. Ke rumahnya nih, gue diajak ke rumahnya, ya udah, main. Ya diajak begitu, cacat gitu kan. Tapi ceweknya tuh kayak malas ngeladenin dia. Gimana gitu kan. diajak begitu maksudnya? Ngobrol. Oh ngobrol. Masih siang loh. Ya dia ngomongnya diajak begitu tuh gitu. Oke, lanjut. Maksudnya kan ya Mantap-mantap kalau kita mampir gitu. nih.
Ya masuk ya kan. Jadi ini si temen gue ini saking menggebu-gebunya orang belum open bid, BO. dia udah closing bid gitu kan. Oh iya. Iya. Terus malah jadi ngobrol sama gua gitu kan, malah gua yang dapet nomornya ya kan. Oh iya. Gitu. Jadi gimana ya? Kadang-kadang satu kalau kayak jodoh, karena kalau memang bukan jodohnya kita mau kejar segimana juga, nggak bakal dapet gitu. Makanya kan kayak dibilang jodoh nggak akan kemana kan. Nggak dikejar juga kalau memang jodoh datang sendiri gitu loh. Sama kayak rezeki gitu ya. Sama Nah, enggak, tadi gue mau bilang ini, mungkin juga karena misalkan kayak tadi casting tadi atau kayak si Koe tadi cerita, karena si temennya ini nothing tulus juga Jen. Jadi kayak Iya. ya udah, Lebih gua mah lepas emang gitu emang kan. nggak niat mau nyari, Benar. mau keterima juga kok. Jadi ya udah gue bodo amat gitu loh. Jadi mungkin bisa lebih natural atau jadi cuek aja gitu loh kan. udah Iya, terus iya, ini iya, ya iya. gua cuma nemenin temen gua bodo amat. Iya, gitu kan. jadi nggak dibuat-buat lah Ya, kasarnya gitu kan. Nah, mungkin kalau kalau di ranah kenalan sama orang mungkin ini orang lebih lepas gitu kan. ya. Kalau di ranah kerjaan mungkin ini orang lebih kalem gitu kan. Iya, karena kan kalau kita deketin cewek dan kita kayak suka banget sama cewek, kita jadi kaku. Benar. Tadi gua mau ngomong gitu. Kan. Jadi kayak akhirnya apa yang harusnya kita seperti biasa mungkin lebih charming karena kita wah takut begini, takut gini, takut salah, takut ini, akhirnya malah jadi ini orang ngapain sih nggak jelas gitu kasarnya gitu. Malah jadi Iya. Makanya kan istilah bad girl, bad boy itu kan mereka lebih, kalau cewek-cewek ya sorry ya, biasanya sukanya yang bad boy karena memang rata-rata bad boy kan nothing tulus gitu kan. Dia jadi diri dia sendiri. Betul. Dia mau apa? Dia mau serving ceweknya kek, dia nggak mau serving ceweknya kek, dia mau say hi kek, bodo amat gitu maksudnya. Jadi diri dia sendiri gitu. Nah cuman gue jadi kepikiran nih, jodoh ini berarti sama dengan opportunity dong, dengan kesempatan. Karena kan kesempatan itu kan gini, ada yang membayangkan kesempatan itu ya lu bengong-bengong tahu-tahu ditawarin. Ya. Nah terus jadilah kesempatan itu berhasil. Nah tapi ada juga yang bilang, dan gue juga percaya ini, bahwa kesempatan itu datang maksudnya berhasil ketika lu memang sudah siap untuk itu gitu. Kayak misalkan gue dulu suka ngebayangin misalkan gue mau jadi ini nih aktor pemain superhero. Ya. Nah terus misalkan gue olahraga, gue udah siap lah, badan gue udah sterek nih, tau-tau ada kesempatan datang. Nah karena gue sudah mempersiapkan itu, jadi kesempatan ketemu dengan usaha gue, jadilah itu gitu kan. Nah benar. Beda sama yang misalkan gue bodo amat, pokoknya gue cuma ngayal aja gue mau jadi superhero nih, aktor superhero terus tau-tau tiba-tiba misalkan Marvel kayak ayo nih ada casting nih, terus gue ikutan dengan badan gue yang sekarang lah nggak begini gitu kayak. Terus dia kayak lu mau jadi superhero apa ya gitu kan, kayak akhirnya nggak jadi, padahal ada kesempatannya gitu. Nah berarti ini jodoh dan kesempatan ini sebenarnya 11-12 gitu kan. Iya. Jadi kan antara lu mempersiapkan diri lu menunggu jodoh itu datang, nanti begitu dia datang lu udah siap gitu loh. Sama kayak misalkan yang tadi yang lu bilang, misalkan pekerjaan apa nih, sambil nunggu pekerjaan itu siap, ya lu tingkatin kualifikasi lu misalkan. Walaupun misalkan di situ belum ada peluang, tapi yakin nanti suatu saat di tempat lain lu mencoba melamar dengan kualifikasi lu udah nambah. Nah itu ketemu nanti tuh. Gitu. Dan menurut gua Jen, jodoh ini bukan kayak lu ditakdirin sama si ini, enggak. Jadi kayak gini, tergantung level lu saat itu. Jadi kayak misalkan level gua saat ini, jodoh gua si A. Tapi ketika gua ada usaha lagi, bekerja keras atau ada melakukan sesuatu hal yang membuat level gua naik, maka jodoh gue bukan ini lagi nih, udah beda lagi yang ini gitu. Misalkan sekarang jodoh gue nih siapa? Ya misalkan jodoh gue sekarang ini misalkan tadinya teman kuliah, lalu mapan, jadi kantor gitu. Atau misalkan gini deh, jadi misalkan ini dulu jodoh gue si A, tau-tau karena gue melakukan satu kegiatan atau apa usaha dan sebagainya, sekarang jodoh gue jadi Pevita nih misalnya gitu. Benar. Jodoh gue jadi siapa lagi, ya misalkan yang kayak gitu-gitu lah, maksudnya ini cuma contoh aja ya gitu. Jadi intinya ya kalian juga jodoh
jangan berpikir bahwa jodoh kalian satu itu doang, enggak sebenarnya. Jadi ya itu kalau menurut gue ya, menurut gue jodoh itu ya gimana kalian level kalian saat itu gitu. Ketika level kalian di posisi A, ya jodoh kalian A. Posisi kalian naik lagi jodohnya. Jadi gitu kalau menurut gue gitu. Ya, tapi kalau menurut gua gini, kalau jodohnya memang pada saat itu ya oke lah, masih selevel itu dan kita udah dapat, menurut gua ya, dan kita dapat, ya kita mau nggak mau harus dipertahankan, menurut gua gitu. Nah ini yang gue mau tanyain Jen. Kalau lu nikah, Ya. misalkan nih lu dapet tadi yang lu bilang levelnya itu, Ya. terus lu nikah. Mm-mm. Nah itu kan lu bisa dibilang itu jodoh lu. Ya. Nah terus lu cerai. Mm-mm. Nah itu gimana? Sedangkan itu jodoh lu di awal tuh itu menurut lu itu jodoh lu, tapi ternyata lu nggak selesai gitu. Ini sih menurut gue sama antara pekerjaan sama jodoh ya dalam hal berhubungan ya. Kalau misalkan gue gini orangnya, kalau gue udah mempertahankan mati-matian, gue udah mempertahankan, gue udah berusaha berubah dan lain sebagainya, gue berusaha terbaik yang dengan sebagai rasa syukur gue karena udah dapetin sesuatu itu. Tapi once akhirnya ya amit-amit yang lu bilang misalkan tadi ternyata pisah, gue nggak nyesel. Karena gue udah berbuat baik gitu loh, gue udah melakukan semuanya untuk melindungi ini, gitu sih. Nah cuman kan maksud gue jadinya jodoh ini jadi gugur, ngerti gak? Karena gini, mau jodoh itu bukan antara gue pengen doang, tapi harus ada satu juga. Kalau kedua-duanya benar-benar pengen saling melindungi, saling melengkapi, itu bakalan klop, gitu. Nah, berarti ini mematahkan bahwa jodoh itu sudah ditetapkan dan jodoh itu selamanya dong. Berarti secara teori jodoh itu sebenarnya nggak ada, sama aja kayak yang lain. Berarti jatuhnya lebih ke kesempatan gitu. Nah, poinnya. Jadi begini, sebenarnya kalau di ajaran Buddha ya, kalau jodoh itu sebenarnya ada masanya, kayak hubungan kan lebih sebenarnya ya lebih kayak jodoh bilang kayak hubungan. Jodoh itu nggak bisa dibilang, oh gue jodoh sama si A gitu kan, tapi gue sama si A sampai mati gitu, enggak. Jadi jodoh itu ada batasnya juga. Jadi misalkan gini, kita kayak berpasangan kan kayak gitu tuh, ada yang bisa ditinggal mati, ada yang bubar di tengah jalan gitu kan. Jadi jodoh itu sebenarnya kalau dibilang itu bukannya yang dimana lu dapetin sesuatu ketemu, oh nih jodoh gua, bukan begitu. Sebenarnya kalau jodoh itu lebih kayak ngebangun hubungan, ngebangun relasi. Jadi misalkan kayak gua kenal sama lu, oh nih jodoh gua, relasi. Tapi kalau sampai musuhan berarti jodoh gua udah habis sampai di sini gitu. Jadi ya namanya jodoh itu gak ada yang namanya satu seumur hidup, apalagi dibilang udah ditakdirkan, wah bullshit itu. Intinya jodoh itu bukan sesuatu yang absolut, ya kan? Jadi jodoh itu bukan sesuatu yang kayak A gitu. Ya betul. Jadi bisa jadi sekarang A, besok B, besok C, itu jodoh gitu. Gitu ya. nggak? Menurut gua jodoh adalah ketika satu sisi ketemu sisi yang lain, berjumpa, ketemu nih, udah nih. Nah dia udah masing-masing udah mempersiapkan nih pertemuan nih misalkan. Nah, akhirnya bener ketemu, akhirnya dia sama-sama, mereka berdua sama-sama berusaha mempertahankan sampai nantinya itu jodoh. Tapi kalau salah satu udah berusaha mati-matian mempertahankan, tapi yang satunya nggak mau dengan alasan apalah gitu, berarti nggak berjodoh. Nah, Jodoh itu berarti harus kedua belah sisi. Berarti intinya ketika lu pacaran atau nikah terus lu pisah, terus lu bilang oh bukan jodoh gua, bukan begitu sebenarnya. Jadi kayak ketika emang sudah tidak ada usaha antara dua belah pihak ini, Bener. ya akhirnya yang jadi jodoh pun jadi yang harusnya jodoh pun jadi nggak jodoh gitu kan. Misalkan gini, maksud gua mempertahankan itu maksud gua gini ya, nggak yang nggak mempertahankannya jelek, misalkan. Ya. Maksud gua gini, kayak misalkan salah satu sisi nih lakinya suka mukulin. Nah sebenarnya kan yang nggak mau mempertahankan si lakinya, kenapa mukulin istrinya terus? Ya. Gitu loh maksud gua. Terus lakinya begini nih nggak nafkahin atau apa. Nah ini kan yang nggak mau mempertahankan sebenarnya lakinya. Kenapa dia nggak ngasih nafkah atau apa? Paling nggak kalau misalkan nggak nafkahnya nggak cukup, istrinya mampu dan sama-sama apa namanya? Misalnya sama-sama, misalnya nih, kalau mempertahankan gini ya, misalkan
oke lah, misalkan suaminya nggak bisa ngasih lebih, tapi suaminya ngasih tahu, emang gua nggak bisa, gua lagi gini-gini. Istrinya ikhlas, nggak Terima, apa-apa, gitu. terima, Ya. ikhlas, nggak apa-apa. Aku juga bisa kerja kok segala macam. Itu kan ikhlas. Artinya apa? Kedua-duanya itu masih mempertahankan. Oke. Tapi kalau salah satu nggak mempertahankan, bisa aja istrinya bilang, enggak lah, itu kan tanggung jawab lu sebagai suami. Oke. Lu harus berusaha dong, lebih gigih lagi. Oke. Gue nggak mau kayak gini, kalau lu begini mulu nanti gue minta cerai misalnya istri gitu. Nah itu kan salah satu nggak mempertahankan. Tapi ya itu kan pilihan, nggak apa-apa juga misalkan istrinya bilang begitu gitu. Maksud gue ya pilihan mereka mempertahankan atau enggak, menurut gue gitu. Ya jadi berarti intinya juga jodoh atau tidak jodoh ini nggak perlu pusingin juga sih sebenarnya, karena balik lagi ke effort masing-masing. Jadi Benar. ketika lu merasa jodoh, akhirnya lu memaksakan itu untuk jadi jodoh lu gimana pun caranya, itu jadi salah juga kan. Gimana? Ketika lu memaksakan bahwa di pihak sana udah nggak mau, udah gini, udah macam-macam lah, tapi lu masih memaksakan bahwa enggak, lu tuh jodoh gue, jadi gue Oh iya. nah itu jadi ya percuma juga. Benar. Jadi harus kedua belah pihak sama-sama. Ya. Kalau enggak ya nggak mau jodoh. Gitu. Nah, oke. Gue sudah ada dari sumber terpercaya 10 tanda kamu dan pasangan kamu memang jodoh yang ditakdirkan bersama. Wih deh, Wah. romantis kayaknya nih. Ini mesti dicatat nih, tapi bohong. Oke, yang pertama, aduh. Menikmat. Gue lagi sariawan. Oh, bibir lu typo mulu ya tadi. Iya parah. Bibirnya typo udah kayak Menikmati waktu saat sendirian maupun bersama. Kan gue udah bilang romantis biasanya ujungnya. Tidak ada rasa curiga dan prasangka Asik. buruk karena kalian sudah saling percaya. Baik saat tidak bersama maupun jalan berdua di depan umum. Itu berat. Ya. Kalian tidak merasa ada tekanan atau selalu diawasi, dikekang. Intinya lu merasa nyaman aja lah gitu. itu seperti yang tadi Jen bilang, effort dua-duanya. Kalau yang satunya nggak percaya kan akan jadi posesif. Ya. Kalau dua-duanya saling percaya, lo mau kemana? Yang penting bilang, oke, gitu kan. Tapi bisa juga kan gini kayak Bisa. Belum. karakter gitu, kayak Ya. ketika lu ketemu karakter yang pas dengan lu gitu kan. Bisa. Ya, itu juga bisa jodoh gitu. Ya, makanya itu justru jodoh itu kan hasil sortiran. Kita kan pilih mencari kecocokan. Jodoh itu kan makanya dibilang sebenarnya jodoh itu lebih dekatnya ke hubungan kan Iya. dibanding Iya. relasi lah, relasi, Iya. relationship Iya. kan. Iya, relationship kan hubungan. Nah, iya maksudnya kata lainnya jodoh gitu kan. Iya benar. Iya. Makanya kenapa dibilang kalau cerai itu berarti jodohnya habis masanya gitu loh. Nah, Makanya kan kalau kayak tadi kan Remo bilang Nah, kalau jodoh kalau orang nikah bisa cerai jodoh berarti bukan jodoh dong. Jodoh bukan nggak jodoh seperti yang lo jelasin tadi. jadi ya Jodohnya udah selesai. Udah jodoh habis itu masanya. ketika sama-sama memperjuangkan, tapi kalau udah nggak diperjuangkan ya itu udah bukan dia. jodoh. Oke, lanjut ke nomor 2. Tidak selalu cocok, tapi juga tidak sering bertengkar. Jadi stagnan. Nah, menurut lu gimana tuh? Nggak pernah bertengkar, tapi nggak cocok juga sebetulnya. Gimana Bang? Jadi tidak selalu cocok, Iya. tapi juga tidak sering bertengkar gitu. Jadi kayak Ya stagnan. Jadi tengah-tengah. Iya, Ada iya. yang cocok ada yang ya benar sebenarnya kalau menurut standar gue, aja gitu. Oh, Gini, iya. pendapat gue dulu baru Jen deh. Benar sekarang gini aja deh, lu nggak usah contohnya rumah tangga atau pertemanan. Asik. Kita dalam jodoh ini kan berhubungan kasar katanya nggak ada yang namanya orang temenan tuh sehari nggak selek atau kasar katanya dalam mereka berpuluh-puluh tahun kenal gitu ya nggak ada yang nggak berantem gitu loh. Ya. Iya, benar. Atau nggak ada yang salah paham lah minimal lah, Iya. nggak usah sampai berantem deh gitu. Iya, iya. Bisa minimal apa sih gitu, pasti ada lah. Pasti. Tapi yang namanya jodoh ketika lu berantem itu masing-masing berusaha untuk memperbaiki Nah, itu. itu. Untuk Iya, itu kayak benar. udahlah. Kalau udahlah udah gitu. lah, udah bubar. Karena Nggak, maksud gue udahlah nggak usah Karena- berantem lagi gitu. karena gini, kita ya dua kepala dijadiin satu itu, dua watak, dua sifat segala macam, ya pastilah timbul gitu loh. Iya. Kan gini, sifat itu kan bisa dirubah gitu, yang nggak bisa kan karakter gitu. iya. Nah, bisa jadi kedua-duanya ini saling memperbaiki diri. Betul. Nah, bukan melengkapi ya, tapi memperbaiki Dan diri. saling mengerti bahwa Iya. ya udahlah anaknya gitu. Benar. Nah itu nih salah satunya. Iya. Misalkan gini,
memperbaiki diri. Oh, gue kayaknya kurang perhatian, gue harus namain perhatian dikit. Nah, itu memperbaiki diri. Gitu loh. Nanti dengan saling memperbaiki diri, kedua-duanya akan jadi jauh lebih baik, menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Kedua-duanya gitu. Ya udah, ya sama gue juga gitu. Oke, lanjut yang ketiga, berhenti mencari yang sempurna. Benar. Yang sempurna Ya, itu intinya lu udah ngerasa nyaman ya. Dian Sastro. Menurut gua. Yang sempurna cuma Tuhan lah. Ya Ini enggak, ngomong ya kita nggak usah iyalah. kejauhan ke situ. Iya. Ya, kalau kasar katanya, kalau mau ngomong 100% perfect ya itu udah gak ada lawannya. Ya kan ini, Ya, ah, menurut udahlah, gua. udahlah kalau gitu kita lanjut aja ke nomor 4. Udah nggak asik. Punya mimpi membangun kehidupan bersama. Nah ini kalau gua namanya bucin, ya kan? Iya. Bucin, lu pasti akan pikirannya ke situ. Pokoknya jodoh. Kalau bucin kan gitu. Ketika lu lagi hot-hotnya lagi apa ya, lu pikirannya pasti itu. Wah, gua bakal ini, itu punya anak ini, merit apa ya pasti ke situ. Tapi kalau yang dibucininnya setuju-setuju aja, Ya setuju di situ, tapi begitu udah kejadian, kenapa begini ya? Gitu loh, kayak menyesal belakangan gitu. Jadi tapi gini kan Mo, maksud gua, sorry gua potong. Maksud gua gini, kalau lu disukain sama yang bucin, menurut gua ya, lu mau apa aja kan dikasih, gitu. Maksud gua kemungkinan besar selama lu nggak yang apa terlalu melenceng ya, Ya. ini kan kasih. Misalkan mau apa gitu, itu biasanya main bucin gitu. Ya. Tapi kalau sama yang nggak terlalu bucin, apa ya lu mau apa aja dilarang gitu, maksud gue yang tapi ada juga bucin yang ngelarang, Jen. oh Karena posesif. terlalu posesif, jadinya lu jadi lebih susah gitu. Nah kalau bucinnya terlalu posesif ya pilihan lu sih. Lu mau Ya itu enggak, coba maksud gue ya, yang nomor 4 ini menurut gue gitu sih. Oke. Ketika lu apalagi lagi baru-baru, Oh, iya, bulan masih mesra tuh. ya kan lagi hot-hotnya ya. maksudnya baru merit Ya pacaran atau merit pun sama aja menurut gua. beda. Sama. Sama. Ya udah sama. Nggak ada Ya pendirian udah. aja ya. Nah, lanjut ya. Nomor 5. Si Jen. Merasa di rumah ketika bersamanya. Waduh, gimana nih? Merasa di rumah. Orang main di rumahnya, ya, orang di rumah. Enggak, ada yang berasanya di neraka. Kalau itu parah itu. Ya. Merasa di rumah karena emang nggak boleh kemana-mana. Karena memang boleh mainnya di rumah doang. Bahkan saking ininya ya, di kantor aja kalau udah dilakukan kayak gini-gini misalkan ya, kayak di rumah nih. Nggak mau pulang malah ya. Iya. Tapi bener. Kayak bilang kan, merasa di rumah. Kalau kita bisa kayak tadi dia bilang kerjaan. Kalau kita nyaman kan wah kayak di rumah gitu. Iya. Maksudnya nggak berasa kerja gitu. Ya lupa jam pulang gitu ya. Iya. Ya contohnya kayak abang lu. Disuruh lembur. Oh iya oke siap. 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 Malah dia lebih sering di kantor Iya, daripada di rumah. dari ya kan? rumah iya. Ya, kita di rumah ada neraka katanya. Oke, lanjut ya. Nomor 6, mau saling mengusahakan hubungan. Nah, ini yang tadi kita udah dibahas panjang lebar, nggak usah kita bahas lagi. Ketujuh, kalian mudah menertawakan hal yang sama. Mau satu frekuensi, Ya, jokesnya segala bisa macam. jadi, bisa Jadi jadi. kalau yang satunya sukanya jokes bapak-bapak, yang satu sukanya jokes receh, nggak bakal nyambung. Iya. Tapi kalau dua-duanya satu frekuensi kan jadi jodoh. Bener. Bisa jadi, bisa jadi. Ada kayak ini lah tebak-tebakan bisa jadi. Tapi belum tentu juga. Kadang-kadang misalkan orangnya ceria banget, dapatnya yang pendiam, Ya. gitu loh. Ya, Ngerti nggak? kadang gini, jodoh kan bisa jadi juga saling melengkapi, yin yang ya kan, hitam putih. Sih. Yang satunya nggak suka ngoceh, yang satu doyan ngoceh. Kebayang kan kalau dua-duanya nggak suka ngoceh gitu. Kayak lu jalan diem aja. Makan, yuk. Terus duduk makan, diem Itu kalau dua-duanya pendiam, entah kayak filmnya kan ngomongnya cuma Iya, sedangkan kan kalau yang satu diam, yang satu bawah, yang satu dengerin aja, yang satu, ya tau gak sih aku tuh gini-gini yang satu cuma oh gitu, ya oke gitu loh. Jadi bisa melengkapi juga. Jadi kayak misalkan ketika yang satu udahlah nggak usah, misalkan ada apa-apa gitu nggak usah, nggak bisa, biar aku yang ngomong gini-gini. Nah, gitu. tapi menarik nih. Makanya kan kembali ke preferable orangnya kan. Betul. Kadang-kadang nggak juga orang pendiam, sukanya orang yang berisik belum tentu. Belum Kalau tentu. memang dia memang sukanya diem, tenang, nyarinya yang sama-sama pendiam. Iya, ya iya. kan?
Gue yakin juga sih nggak ada yang 100% Ya sama kan? ya. Variable kan. Iya. Ya 50-50 bener kata Remo, saling melengkapi aja. Pasti ada yang nggak kita suka, ada yang Kalau dia misalkan nggak yang satu lagi emosi, yang satu ngademin, yang satu Iya. lagi ya gitulah pokoknya. suka. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tetap ada ketertarikan fisik meski sudah lama bersama. Nah, mau gimana mau? Kalau gue kayaknya enggak. ya Ya nggak apa-apa, gimana ya, beda maksudnya. orang. Ntar gue baca. Nah, gini dulu. Tapi gini menurut gua ya, ini sorry ya menurut gua nih ya. Kalau misalkan menurut gua ya, kalau misalkan pas masa pacaran nih menurut gua, lu kan misalnya pacaran nih awal-awal dia kan seru kan lama-lama. Artis India itu seru kan. Itu salurkan. Enggak, maksud gua lama-lama juga akan bosen gitu loh. Ngerti nggak lo maksud gua? Ya sama dengan pas lu married gitu loh. Jenuh itu pasti ada. Betul. Nggak Jadi, mungkin lah gitu. Manusiawi lah, wajar lah kalau jenuh. Wajar, Maksud gitu. gua mau lu berpuluh-puluh tahun gimana pun gini, jenuh itu kan bukan berarti terus kita nggak suka lagi, nggak Iya. mau lagi, mau tinggalin kan nggak gitu ya. Enggak. Jenuh ya gimana sih lu ketemu tiap hari. Ya jenuh lah gitu loh. Itu mah udah realistis aja lah. Nah, kenapa? Jadi gini, ini sebenarnya kalau jodoh, ya kan. Tapi kan kalau kita berjodoh biasanya kita cinta sama orang. Tapi kalau kita cinta sama orang itu nggak cuma fisiknya doang, sebenarnya sifatnya bisa, Betul. gitu kan. Kalau Iya. kita cuma suka sama kata cinta sama fisiknya, ya kalau dia udah katanya menua dikit, udah kurang cantik katanya, ya berarti udah nggak jodoh. Kan enggak gitu Nah, kan. itu dia. Makanya mungkin di sini lebih ke tetap menarik, kita tetap tertarik atau menarik ngelihat si pasangan kita ini meskipun sudah lama, sudah bertahun-tahun. Oke, mereka itu yang bikin artikel hobinya tarik tambang, jadi sering tarik-tarikan ya. Bahkan kan gini, kalau lu berpasangan aja, lu misalkan habis lagi pacaran lah, Ya. cakep nih misalkan nih pasangan lu nih, tapi lu putusin, misalkan ada yang model gitu, tapi Ya, diputusin, tapi jadinya sama yang ya mohon maaf ya, biasa aja gitu loh. Katanya di bawahnya lah. Iya, nah itulah karena mungkin karena dia jenuh dan dia belum dan dia dapat sesuatu yang baru dari yang ini nih, makanya dipilih itu. Ya, ada juga yang udah nikah selingkuhnya memang lebih jelek. Ada, Ya kan? Ada. Karena ya itu tadi maksudnya mungkin ada hal-hal yang tidak didapatkan sama si pasangannya. Tuh kayak kemarin tuh katanya kalau istrinya nggak suka melayani, ibunya suka melayani, makanya dia selingkuh sama ibunya. Oh. Yang kemarin itu. Oh, yang mertuanya. Ini yang viral kemarin tuh. Makanya nggak dari tampang doang kan. Sama mertuanya. Iya. Karena mertuanya yang ngeladenin makan disediain. Iya tapi nggak gitu juga sih. Ya, sebenarnya ya memang nggak bisa dibenarkan, tapi kan pernah ada pepatah kan. Enggak, gue sih tidak membenarkannya. Mohon maaf ya. Pilihan itu. Oh iya. Ya itu kan kembali lagi. Tapi salah itu pilihannya. Masa sama mertua? Kalau lu nikah sama Eva Celia, terus kebetulan mertua lu lagi main ke rumah, Iya, benar. terus lu berpikiran yang tidak-tidak, Itu wajar. gue satu frekuensi sama lu, gue dukung lu, gitu loh. Intinya sih gitu sih. Tapi kan mungkin Iya makanya fantasi orang beda-beda. Beda-beda. Fantasi orang beda-beda. Fetisnya beda. Betul, fetishnya beda. Oke, membawa keseimbangan dalam hidup masing-masing. Ya itu tadi ya, yang ini yang tadi itu. Intinya lu minus di sini, dia tutupin dengan plusnya dia, itu minusnya dia, lu tutupin dengan plusnya dia itu. Yang terakhir, tidak perlu berpura-pura. Nah, ini nih. Pura-pura Ini ninja. kadang-kadang yang gue masih suka dengar cerita atau gue temuin di lingkungan sekitar gue yang masih suka berpura-pura. Kan ya. Nih ya, buat menurut gua aja teman-teman ya. Menurut gua nih. Kalau misalkan merasa ada sesuatu unek-unek yang mau dikeluarkan sama pasangan, keluarin aja. Dikeluarin aja. Apalagi lu udah married. Nah, apalagi udah married. Maksudnya gini. Namanya kita, ya misalkan udah married ya. Namanya udah berhubung, udah sampai married, tahap married.
artinya kan lu bisa mengungkapkan sesuatu gitu loh. Betul. Di mana pasangan lu mau nggak mau harus menerima. Udah nggak ada barrier lagi dulu. Iya, udah nggak ada barrier lagi. Artinya apa? Artinya lu kalau lu cerita itu harusnya pasangan lu lu tuh dianggap gitu loh, karena lu mau cerita gitu. Dan pasangan lu bisa mendengarkan, gitu, bisa menerima itu seburuk apapun itu gitu. Apalagi kan berumah tangga itu kan pasti ada hal-hal yang ya satu setuju, satu enggak. Nah itu kan harus ada yang namanya dirembukin gitu loh. Nggak bisa namanya lo kata gua enggak. Iya. Kata gua iya. Loh, kalau begitu berarti itu bukan berumah tangga, itu antara atasan dan bawahan. Maksud gua dalam tingkat apapun misalkan gitu ya. Kan ada yang misalkan kayak gitu ya. Kalau kata gua enggak, iya. Itu kayak perintah gitu loh. Contohnya? Enggak, misalkan lah kayak misalkan itu Nah, gini. Tar lu, gue mau nambahin dulu. Contoh simpelnya gini, misalkan, lu nggak suka nih ngelihat pasangan lu ketika lu pulang pakai daster, misalnya. pasangan lu pulang pakai daster. Iya, maksud gue ketika lu misalnya pulang kerja nih, terus lu pulang, lu pengennya tuh dia nggak pakai daster, pengen pakai yang apa kayak yang bagus, menarik, misalnya gitu. Kayak misalkan baju tidur apa gitu ya. Atau kayak yang enak seksi, lah. seksi Yang misalnya. nggak harus seksi juga, cuman enak lah. Tapi kalau seksi lebih bagus misalnya gitu. Oke. Nah, lu nggak berani ngomong. Iya. Akhirnya lu terima aja. Masakan pasangan lu nggak enak. Itu udah pernah Lu dibahas nggak tuh. berani ngomong. Itu juga gimana ya? Bahaya. Ketika lu sudah punya hubungan nikah itu udah mentok, ngerti kan? Hubungan nikah itu udah paling udah ultimate. Udah nggak ada lagi yang lebih dari itu kasarnya. Di bawahnya sport. Iya. Nah, ketika lu sudah di posisi itu, tapi lu nggak bisa berterus terang dengan apa yang lu tidak suka, apa yang lu pengen rubah, menurut gua, lu harus ada yang harus diperbaiki di situ. Entah lu bicarakan dengan keluarga, psikolog, karena menurut gua sudah aneh. Betul. Kalau lu masih pacaran, lu misalkan gini gitu, iya masih terserah lah. Tapi gue juga heran sama orang-orang yang pacaran terus nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ini itu. Misalkan lu dulu yang ngerokok, nggak boleh ngerokok, rokoknya diambil, awas lo kalau ketahuan ngerokok, terus iya gitu. Men. Tapi ya udah, maksudnya kalau itu kan selama pasangannya setuju aja Iya nggak betul. dilarang. Tapi itu akan kebawa. Ya, Kalau lu serius sama dia nih, lu nikah, lo itu akan kebawa. Dan ketika lu udah statusnya lebih dari sekedar pacar, lebih susah lagi untuk lu menolak atau mau memperbaiki itu. Benar. Dan gini kasus perceraian itu kan terjadi paling banyak itu karena komunikasi. Betul. Kenapa? Karena yang tadi, yang satu bisanya mendem aja, karena apa? Salah satu mungkin dia terlalu powerful ya, nggak berani atau gimana, ya akhirnya begitu gitu. Nah makanya menurut gua komunikasi itu penting. Kapan lu bisa komunikasi? Kapan aja. Tapi paling enggak kalau menurut gua, misalkan lagi malam-malam sebelum tidur ngobrol aja. Ngobrol atau santai. iya ngobrol santai aja, kayak misalkan apa? Sifat aku gimana sih, misalkan gini kamu marah nggak atau gimana? Kalau Ada aku yang kamu nggak suka. iya, diomongin aja nggak apa-apa. Aku tahu nggak, aku tuh sebenarnya pengennya ini loh, gini. Nggak apa-apa diobrolin aja gitu. Atau ya kalau lu nggak gitu, lu bisa kita makan malam di luar. Ya, biar sambil suasananya ngobrol, gitu. ngebangun suasana. Aku tuh mau ngomong sesuatu gitu. Betul. Bangsat misalnya gitu. Kagak, bukan. Udah diajak makan, candlelight dinner, ya kan. Ya sebenarnya aku mau ngomong sama aku, ya nggak apa-apa say. Ya aku mau nikah lagi. Ya, lo makan candlelight dinner di perahu. Aku pengen nikah lagi nih. Apa? Nggak boleh. Nggak. This is Sparta. Gitu. Makanya ciptakanlah komunikasi yang baik. Dan itu antar harus dari pasangan. awal ketika lu masih fase PDKT. Nggak apa-apa, mau maksudnya gini. Lu harus sudah membiasakan Nggak itu, bisa, Jen. Boy. Kalau enggak, Jen, kasihan saudara-saudara kita, Nggak, gini. bro-bro kita di luar sana, Ya gini. yang mau beli mainan aja mesti ngumpet-ngumpet. Hah? Oh iya ada. Jadi Oh. ada beberapa yang misalkan istrinya nggak suka, misalkan suaminya hobi gandem. Ya. Tapi kan banyak tuh yang ngomong itu dari mana tuh? Enggak, dikasih temen, tahu selemari. Ini kayak ada waktu pas PS5 mau keluar kan ada meme kayak, oh ini wifi baru. Iya, anjir. Lucu.
Tapi kalau lu di posisi itu nggak lucu, men. Iya. Lu mau beli sesuatu yang buat menghibur lu, tapi lu mesti bohong. Iya. Dan ketika nanti ketahuan akan jadi masalah baru. Ribut. Gitu. Betul. Gitu sih. Ya benar. Tadi gua mau ngomong apa tuh? Udah lu ingat-ingat dulu, gue mau lanjut. Masih ada lagi yang gue mau bahas, yaitu mitos-mitos unik agar enteng jodoh. Nah, Oh, ini buat para penting nih ya. yang masih jomblo. Jomblo dan jomblowati. jomblo-jombloati dan mungkin jomblo tuti. Ya, lanjut. Oke. Ini ada beberapa yang akan gue bacain. Pertama adalah cuci muka dengan air sisa siraman. Rohani. Apaan? Siraman rohani lah, siraman apaan? Tradisi ini masih sering membuat biasanya para tamu, tanda kutip ibu-ibu, Oh. yang memiliki anak perempuan akan berebut air sisa siraman pengantin wanita. Air siraman. Jadi kan ada Tradisi Jawa. tradisi Jawa ya, Iya. yang ada Siraman siraman Jawa. gitu. Terus diminum gitu. Siram. Sama siram. Nah, kabarnya jika ada perempuan yang mencuci wajah dengan air sisa siraman, dia akan segera menyusul sang pengantin wanita ke pelaminan. Gimana? Misalkan ada pengantin wanita, kita Kan mandiin. ada prosesi Misal gini, siraman tuh. Edi nikah nih. Nah, terus kan mempelai- pengantin wanitanya ada prosesi siraman. Mandiin. Nah, yang lain yang ini Teman-temannya. pakai air itu untuk basuh muka. Oh. Nanti dia akan menyusul ke pelaminan itu. Nah, jadi nikahnya jadi 2. Jadi yang nikah itu yang temennya jadinya. Kagak, jadi Oh 2. kagak. Oh jadi poliandri. Andri. Nah, itu ya. Terus Tapi itu kan kepercayaan. iya ini mitos, ini Kan mitos. mitos. Iya. benar. Mencuri bunga pengantin. Mencuri. Iya. Kok dicuri aja? Nah, ini tradisi di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Biasanya pengantin pria dan wanita dari daerah ini akan memakai hiasan pernikahan berupa bunga melati. Nah, Oh iya. jika Anda adalah wanita, curilah sekuntum bunga melati yang ada di keris pengantin pria. Terus pengantin pria ini nggak boleh tahu. Oh diam-diam. Assassin style gitu. Jadi kayak lu deh ngendep, set salah pegang. Bukan bunganya keris yang dipegang. Iya. Kerisnya kan ada 2 tuh. kemungkinan. Gak usah dispesifikasi, Pak. Nggak bisa aja kerisnya kan ada backupnya. Kalau satu rusak kan masih ada satu lagi. Nah, kalau dari barat itu wanita yang dapat buket bunga yang dilempar. Iya. Nah, itu Banyak katanya- sih sekarang masih dipakai tuh yang Ya, itu tuh. di sini Ini juga yang dipakai. populer itu lah. Ya. Sekarang diganti TV. Bonyok, Pak. Ya, 32 Kalau yang sini seperti ditabung lagi. Bukan masuk naik pelaminan, naik. Masuk rumah sakit, Pak. Kalau nggak TV duren. Nah, lanjut ya. Oke. Ada berendam lagi bahasa. Berendam di air terjun tertentu. Oh. Nah, ini udah pesugihan nih. Udah melenceng ini. Ada kan kalau istilahnya gini kalau misalkan lu berendam mandi itu kan pensucian. Harapannya bahwa dengan diri lu suci jadi enteng jodoh. Gitu Oh, berarti kalau filosofinya. gua habis berbuat dosa, gua berendam Ya kan ada gitu. biar suci. Bisa. Kalau mandi doang mah. Kalau suci ya belum tentu lah. Ini kalau kata gue sih yang logisnya mungkin itu tadinya jarang mandi, jadi habis dari terjun dia mandi jadi wangi, jadi laku dia. Oke. Ya kenapa harus dia terjun? Ya biar lebih basah merata. Kalau cuma di sungai kan. Enggak, kenapa mesti ada terjun biar mistisnya aja. Mistisnya kan bahasa gitu biar terjun gitu. Biar dia ilmunya nambah. Ya, Minimal kerokan lah. Memegang Hei! memegang belut raksasa. Jika Anda berkunjung ke Pulau Ambon, Maluku Tengah, jangan lupa mampir ke kolam mata air negeri Waai. Oh iya ada tuh yang gede-gede tuh emang. Nah, di sana Anda akan menemukan kolam yang sangat jernih dengan belut Iya. raksasa yang hidup di dalamnya. Ambon ya. Ukuran belutnya kira-kira sepaha anak-anak. Oh, dia amat. Tidak mudah melihat belut di sana karena harus dipancing pawang. Konon kabarnya jika seseorang yang belum menikah memegang belut,
dia bisa enteng jodoh. Nah, kalau mau lebih ini lagi di laut yang ada hiunya. Atau belut listrik tuh. Wah, iya. Itu minimal masuk rumah sakit. Gak apa-apa lah, asal jangan perut orang Ambonnya yang dipegang. Iya kan dijamin Anda langsung. Tapi Wah, fresh saya mikir. tapi unik ya, belut listrik beneran ada listriknya loh. Maksud gua, Iya namanya juga belut. iya maksud gua bisa ini Nyetrum. gitu loh. Iya bisa bisa nyalain sesuatu gitu loh. Oh iya. Heeh. Aneh ya. Padahal kan air kan konduktor listrik ya. Nah, iya. Harusnya kan pada mati semua tuh yang di situ ya. Iya makanya. Tapi kan dia listriknya nggak selalu 24 jam online. Ya iyalah Oke. ntar tokennya bunyi. Makanya, dia kan kalau nyetrum kan kalau merasa terancam doang. Jadi nggak pernah, makanya yang lain di pinggir-pinggirnya nggak mati. Ini kenapa jadi bahas belut listrik ya lanjut. Nah, kenapa tuh? Iya, gue penasaran aja belut listrik. Nggak usah belut listrik itu aja, apa namanya, kudang-kudang aja dia bawa bohlam di pantatnya itu. Kenapa nggak ada pembangkit listrik tenaga belut? Nah itu ini Pak, peta kompren Pak, peta penyiksaan binatang. PLTB namanya, pembangkit Nah. listrik tenaga belut. Oke. Oke, Udah? udah dapat. Oke. Nih, Belut listrik. enggak. Bukan. Ini gua ada dua lagi. Yang satu 5 kisah viral cari jodoh paling unik. Mau gue dibacain? Apa enggak usah? Terus satu lagi. Satu lagi, ini pasti pada mau nih. Siap ketemu jodoh. 5 zodiak diprediksi menikah. di Nah, itu 2022. dia. Itu aja tuh. Itu aja. Oke. Nih ya, jadi gua akan baca dari sumber terpercaya kita 5 zodiak yang diprediksi akan menikah di 2023 ini. Wih, ini siap-siap nih. Siap-siap ya, pasang telinga kalian. Pasang mata, buka telinga. Ya karena kan ngomong juga. Oh iya benar. Yang pertama adalah Taurus. Oh, Taurus tuh banteng ya. Ya banteng. Teng. Tahun 2023 akan menjadi waktu yang menguntungkan bagi Taurus karena mereka akan bertemu seseorang yang membuat mereka percaya pada cinta. Wede. Wow. Mereka akan mengambil langkah selanjutnya dan tidak berpikir dua kali karena mereka yakin mengenai siapa yang akan mereka nikahi. Oh, jadi Taurus tuh bener-bener punya ini ya, apa namanya? Tanduk. Oh, bukan. Misalkan dia tahu apa yang dia cari. Punya partai. Kalau ke situ, maksudnya dia tahu apa yang dia cari. Jadi, Oh iya. Jadi udah punya ah, spesifikasi sendiri. Benar. Terus Taurus. tahun tuh. ini katanya bakal ketemu gitu. Oke, mungkin kalian yang Taurus boleh komen ya. Berarti ya Taurus sudah boleh Bener atau enggak? buka lamaran. Betul. Yang kedua adalah Leo. Ada peluang besar mereka menikah di 2023. Leo hanya butuh membaca petunjuknya. Udah gitu. Membaca petunjuk. Makanya gua agak bingung tadi mau bacain. Leo. Bertanya pada peta dulu Leonya. Akan Akan kemana kita? Yang lanjut. Selanjutnya Virgo. Enggak, tunggu dulu itu Leo kasihan banget. Enggak, soalnya penjelasan sebelumnya itu enggak cuman gitu doang. Leo adalah pecinta yang setia yang akan memberikan segalanya untuk pasangan mereka. Mereka tidak akan tinggal diam jika berhubungan dengan membuat pasangan mereka bahagia. Ada peluang besar gitu. Jadi kayak nggak penting buat dibacain. Ya semua zodiak juga Iya, begitu kan. iya. Nah, buat Leo berarti harus pintar-pintar nyari petunjuk nih. Kalau Ya. misalkan udah dapet sinyal, kalau lu suka hajar aja Betul. gitu. Toh kalau misalkan ditolak lu cari lagi. Betul. Gitu. Kalau petunjuknya belum ketemu nyewa detektif ya. Nah, detektif malam. Lanjut ya, Virgo. Virgo kemungkinan besar akan menikah dengan belahan jiwa mereka di 2023. Mereka akan menggelar pernikahan besar karena mereka akhirnya menyadari pentingnya berkomitmen dengan seseorang. Oh, Virgo tuh siap-siap tuh duitnya tuh. Pernikahan besar loh, mahal. Iya benar. Nah, jangan sampai pinjol ya. Kenapa harus ada kata-kata pernikahan besarnya? Ya? Ya mungkin nggak tahu juga sih. Ya mungkin kebanyakan Virgo cupong kali. Oke, lanjut ada Libra. Oh, timbangan. Yoi, mereka akan menemukan pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan dan membuat mereka merasa sangat spesial.
dunia akan memandu mereka ke masa depan yang stabil. Anjay. Kata-katanya puitis. Yo, ini kayaknya Libra nih yang bikin nih. Betang-betang zodiak dia gitu. Iya, Bagus sih, puitis kurang bet. ajar. Terus dia lagi kesel sama Leo tuh. Iya, udahlah gua template-nya. Gua kasih lu cari petunjuk. Oke, yang terakhir ada Sagittarius. Sagittarius. Oh iya, Hari pernikahan akan menyambut Sagittarius dan mereka akan membuat keputusan terbaik. Mereka akan terbuka pada peluang, akan ada banyak sekali kejutan menanti Sagittarius di kehidupan pernikahan mereka. Jadi itu ya 5 zodiak yang diperkirakan akan menikah di tahun 2023. Bener. Terus Tahu deh. terus apa lagi? Yang menarik adalah Oh belum selesai, ada lagi zodiaknya. berarti Oh belum, udah. berarti gini, Apa sih? yang akan menikah 5 zodiak ini. Yang berarti, sisanya? berarti sekitaran itu aja dong, kayak Leo sama Sagittarius, Virgo sama Taurus. Nah, bintang lo apa? Pisces. Nggak disebut kan? Enggak. Bintang gua Capricorn nggak disebut. Bintang lo apa? Capricorn juga kan sama kita. Bandot tua. Oh, Kan Januari juga sama. oh Januari juga. Nggak, berarti udah punya pasangan kemungkinan besar. Zodiak yang nggak disebut. Oh. Jadi ini khusus buat zodiak yang Berarti kasihan juga ya baru tahun 2023 akhirnya mereka punya pasangan ya. ya kan gini mau pernikahan itu kan nggak bisa diojok-ojokin gitu maksud gua. Nah, tapi yang umurnya udah 80 tahun. Ya itu pilihan. Oh iya iya. Ya maksud gua gini, pernikahan itu kan sakral, penting. Jadi teman-teman juga yang masih jomblo ya, maksudnya kalau benar-benar mau menikah ya benar-benar harus sama orang yang ya paling enggak benar-benar dicintai, disayangi, terus bisa lihat gitu. Gua kalau merit sama dia gimana gitu, jangan sampai nyesel gitu. Maksudnya kan karena kan ini kan kehidupan yang akan dibawa nanti sampai lu tua dan harapannya nih itu kan sampai lu tua dan sampai lu meninggal gitu loh. Jadi lu benar-benar harus pikiran matang gitu sih. Dan jangan sampai terlalu ini juga. Minimal planningnya kelihatan lah. Kayak yang lu yang kirim ya, yang lu ya, yang lu bilang jawabannya keren. Oh iya, tapi gue lupa tuh apaan sih. Ya, jadi intinya si Jenny sempat ngirim Oh di iya iya grup. iya iya iya. Oh, itu. Ada orang yang dia ditanya apa sih? Oh, yang kata naik Tentang angkot itu. ditanya tentang hubungan. Tentang cinta pernikahan itu. Iya. Yang bagaikan naik angkot berdua itu. Iya. Ya, nah itu percuma juga sih kita bahas ya. Ya udahlah nggak usah dibahas. Bukan. Jadi gini, Gue nggak hafal soalnya. nggak pernikahan itu. Kalau yang di situ dibahasnya pernikahan itu adalah kita sama-sama punya satu tujuan. Itu. Satu tujuannya itu bukan antara manusia ke manusia, tapi tujuannya itu yang pertama adalah niatnya adalah poinnya adalah ibadah, niatnya adalah Tuhan yang dikejar gitu. Tapi dia milihnya juga sama-sama nih, gua yang misalkan gini, nih orang kita nyebutnya soleh lah. Nah pasti dia kemungkinan besar kan dia nyari yang solehah, kemungkinan besar yang menurut gue ya. Karena apa? Satu tujuan. Siapa yang yang diubar tujuannya ya Tuhan gitu kan. Jadi rumah gitu. Iya. Saya ingetnya yang lain Pak kalau begini Pak. Udah. Itu iya satu tujuan gitu. Iya, jangan begini. Iya ketemu tujuannya gitu loh. Tujuannya sama-sama ke atas gitu loh. Kalau begini Bapak tuh jadi bayoman Pak. Tujuannya sama-sama ke atas. Hei! Ya gitulah pokoknya. Ya itu ya masing-masing orang lah ya. Cuman kalau gue menanggapi itu, gue bilang ini kayaknya calon-calon poligami. Karena dia bilang cinta itu nggak perlu di pernikahan gitu. Nah, kalau dia bilang ada orang yang ngomong seperti itu, gue kadang gatel pengen tanya kayak, oh berarti kalau lu tujuannya cuman untuk Tuhan, lu nggak perlu milih, lu cap-cup. Suaranya lebih kenceng dong. Oh, kalau lu cuma pernikahan lu tujuannya benar-benar hanya untuk beribadah untuk Tuhan, ya lu nggak perlu milih. Mau fisiknya kayak apa kek, mau kayak gimana kek, ya lu yang penting asal satu tujuan, mau bentuknya kayak apa terserah. Tapi tadi deh, mereka itu sahadat apa gimana sih sebenarnya? Hah? Itu yang kemarin itu kan kalau sahadat kan kenalnya langsung pas nikah baru Oh, taruh. taruh Ya. sahadat sih.
Ya. Wah, gue nggak tahu itu sampai sejauh itu. Ya cuman potongan itu doang. Makanya kalau lu bilang milih-milih, dia nyarinya yang cakep ya mungkin itu bukan ini kan. Tapi kalau ta'aruf kan berarti kan benar-benar nggak ini kan, baru ditemuin gitu kan. Ya tapi ta'aruf juga bisa milih, Ed. Jadi gini. Iyalah, maksud gue, ya enggak, maksud gue nih selain yang itu ya. Ya masa lu milihnya udah ngerebon kan nggak mungkin Ya itu dia. Tapi kan kalau lu dengan embel-embel ibadah. Oh iya. Ya lu siapapun dong. Selama Ya, tujuannya pikiran. sama. Betul, Gitu betul. kan. Maksudnya meluruskan yang ini. Ya, Iya. tapi valid, pikirannya valid. Ya benar. gitu maksud gue sih. Kan kalau kata-katanya ya lu ibadah ya udahlah, yang penting ada pasangan jadi. Iya itu. Tapi kalau lu bercap-cip kayak yang tadi Remo bilang ya berarti kan masih ada embel-embel dunianya dong. langsungnya dong. Yoi itu dia. Iya, jadi udah nggak lihat tampang lagi ya. Betul. Yang penting Kalau lo begitu Pak dikasih kambing. Saat tujuan. ibadahnya rajin segala Iya, macam iya. lo sama dia gitu. Iya. Nggak lihat. Kambing udah jadi. Yang enggak. Udah, kan ibadahnya rajin. Gitu ya. Oke lah kalau gitu ya. Itu dia pembahasan kita tentang jodoh yang jadi dengan kesimpulan adalah dari gue jodoh itu bukan lupa. Gue lupa. Tadi gue nyari cuman kata-katanya. flashback yang tadi aja. Jodoh itu antara bertemunya kedua belah pihak dan saling menguatkan gitu aja sih. Salah satu tuh semuanya tuh kedua belah pihak itu mempertahankan itu adalah jodoh. Nah, jadi jodoh itu menurut gua bukan absolut gitu. Jadi Iya. bukan kayak ketika lu dari lahir sudah ditakdirkan lu nih nanti bakal sama A. Enggak, itu semua balik lagi ke elunya juga gitu. Jadi lu saat ini jodohnya ini, saat ini jodohnya ini bisa ganti-ganti dan di mana ya kedua belah pihak ini sama-sama memperjuangkan. Nah, itulah jodoh. Ketika lu bertemu orang yang sama-sama mau berjuang sama lu. Iya. Gitu. Itu jodoh Dan tuh. kadang kita juga harus lihat juga diri kita gitu Betul, kan. iya. Lu mau dapetin dia, lu levelnya bisa nggak dapetin dia gitu. Iya, Kalau iya. lu belum nyampe ya lu harus tingkatin. Betul, dulu. realistis aja. Jadi bukan Realistis. berarti saat ini nggak bisa, nanti lu nggak bisa, belum tentu. Belum tentu. Banyak kok yang sekarang dia nikah sama orang lain, lu nikah sama orang lain, tau-tau nanti pada Iya. pisah, akhirnya lu ketemu. Jadi ya Bener, kan? bener. Dengan kondisi yang sudah berbeda gitu kan. Iya, Nah, kalau nggak salah kan udah jadi gembel udah. ya atau tiba-tiba yang satu udah jadi cowok, yang satu udah jadi cewek gitu. Bisa. Enggak, sorry bercanda doang. Joking. TV Bapak. Ed, ada tambahan? Ya, kalau dari Koet ya sama seperti yang tadi mereka berdua makhluk-makhluk ini sudah bilang, jodoh itu mesti di-maintain sama dua orang, dua pihak. Kalau kita mau everlasting sampai di end, kalau cuma salah satu doang ya nggak bakal berjalan gitu loh. Ya. Kalau kita bilang, oh jodoh gua si A, ya kan? Tapi si A nya bilang, enggak, jodoh gua si C, lo mau ngomong apa? Nggak bakal jadi kan? Iya. Nah, seperti yang tadi dibilang, Iya. kalau kita standar ketinggian, ya udah turunin yang selevel, atau mungkin kalau kita merasa selevel kita juga sulit, diturunin, Ya, gitu loh. Jadi jodoh itu nggak absolut, kita bisa milih, kita bisa nilai yang mana yang cocok untuk kita, yang mana enggak. Dan kita itu kalau dalam mencari jodoh atau membangun relasi ya pastilah dipilih yang paling baik lah. Gitu. Iya, betul. Ya, oke lah kalau gitu. udah. Oke, tadi gue sampai ngeblank. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang jodoh. Lagi-lagi ini menurut kita aja. Betul. Nggak ada Jadi- yang menyudutkan siapapun ya. Betul. Tidak ada maksud menjelekkan, menyudutkan atau benar. mendiskreditkan apapun Dan siapapun. tadi cuman ya bercandaan kita aja lah gitu. Ya, intinya gitu. jadi ya kalau emang bermanfaat ya bagus, kalau enggak ya tolonglah gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena apa, Mo? Karena kita ingin cepat kaya. Oke, kalau gitu gua Remo, And gue di Jenny. belakang ada. Koet, Thank you semuanya udah nonton. Bye. bungkus. Happy joy joy.